Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kembali lagi bersama Bapak Agung Hidayat dalam pembelajaran TIK. Kali ini kita akan belajar apa sih? Ada yang tahu? Nah, kita akan membuat seperti ini. Dan juga seperti ini. Dan ini juga. Pokoknya kita akan membuat gambar dan ada tulisannya juga, ada teksnya ya. Nah, Bapak harap kalian menyiapkan gambar dan sebuah tulisan yang panjang seperti ini ya. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari penyatuan gambar dengan teks. Oke, sekarang perhatikan langkah-langkah yang Bapak buat. Pertama adalah klik insert dan sorot pictures. Maksudnya sorot picture itu maksudnya pilih gambar ya. Kalau kalian lupa, silahkan buka kembali video sebelumnya ya, tentang pelajaran untuk memasukkan picture. Kemudian yang kedua adalah klik icon wrap text pada grup arrange. Ketiga, pilih pengaturan yang diinginkan. Mau dimasukkan inline with text bisa, square and tight, behind, dan in front of text, kemudian top and bottom, terakhir true. Nah, selanjutnya penyatuan gambar dengan teks. Yang pertama inline with text. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Inline with text artinya berada dalam baris atau spasi teks. Itu yang seperti apa sih, ya kan? Berada dalam baris atau spasi teks. Nah, kita akan mempelajari nih inline with text. Tadi kan ada beberapa ya. Oke, satu-satu ya. Inline with text. Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan sebuah teks ya. Kemudian Bapak juga nanti akan memasukkan sebuah gambar ke dalam teks ini. Jadi kalian silahkan sekarang yang punya laptop atau komputer dibuka, kita berlatih bersama-sama ya. Bagi yang punya silahkan disimak baik-baik ya bagaimana cara membuatnya. Oke, mungkin ini sudah ada ya teks berbahasa Inggris, nggak apa-apa ya. Mungkin kalian juga sudah mengerti artinya, nih bahasa Inggrisnya gampang lah. Nah, pertama kita akan memasukkan gambar dengan mengklik menu insert, kemudian picture seperti pembelajaran sebelumnya ya. Oke, Bapak sekarang akan memilih satu gambar di sini, lapangan bola dengan bolanya, kemudian klik insert. Nah, ini gambarnya diklik dulu ya, baru insert, atau bisa ngeklik gambarnya 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Oke, sekarang klik wrap text, kemudian pilih inline with text ya. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kenapa gambarnya ada di ujung teks? Kita lihat di sini gambarnya. Nah, itu karena pointernya berada di ujung teks tadi nih. Kita klik tadi pointer nih yang ngedip-ngedip ini ada di ujung teksnya, makanya gambarnya ada di situ. Nah, kemudian kalau kita misal ubah pointernya di tengah-tengah nih misalkan ya, kita hapus dulu. Kemudian pointernya kita klik di tengah-tengah lah, pokoknya di sini misalkan di depan huruf I run fast. Oke, kita klik insert lagi, picture, kemudian kita pilih gambarnya, masukkan. Nah, sekarang inline with text-nya, gambarnya ada di situ. Sesuai pokoknya yang ditunjuk oleh pointer ya, oleh si tanda panah. Oke, kemudian selanjutnya sudah paham ya, pokoknya tadi inline with text. Kemudian yang kedua adalah square and tight. Square artinya siku-siku atau kotak. Nah, jadi nanti ketika kita memilih square, si gambar itu tulisan maksudnya teksnya akan mengelilingi gambar nanti yang kita pilih. Jadi akan membuat siku-siku. Oke, sekarang kita bakal contohkan kembali. Ini masih sama ya, teks yang sama. Oke, sekarang kenapa Bapak menggunakan teksnya berparagraf? Karena nanti agar bisa membedakan ya perubahan yang terjadi ketika Bapak mengklik square. Oke,
pokoknya nanti si gambar akan ditaruh di tengah-tengah. Oke, sekarang Bapak klik dulu insert, kemudian picture, dan pilih gambarnya. Sekarang Bapak ke wrap text lagi, pilih yang square. Nah, lihat si tulisan akan mengikuti di sekeliling gambar tersebut seperti ini ya. Ini namanya square. Jadi si tulisannya akan berbentuk kotak juga gitu ya, mengikuti gambar yang kita masukkan ke lembar kerja. Coba kita tarik ke sini. Nah, itu juga akan mengikuti. Ini seperti contohnya kalau kita lihat yang ada di koran-koran biasanya ya. Di sebuah artikel yang kalau sering baca koran atau buku yang di buku kita ya, di buku pelajaran ini banyak sekali. Nah, kemudian ini tight. Nah, posisinya ini akan hampir sama ya, malah ya sama lah pokoknya dengan square. Jadi si tulisan masih mengelilingi gambar. Jadi tight itu sama ya, hampir sama dengan square. Nah, apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya tulisannya itu lebih rapat. Karena tight itu rapat ya artinya ya. Rapat gitu ya. Nah, ini yang jadi mau square ataupun tight itu sama-sama. Ya, sama-sama bagus lah gitu maksudnya. Bukan sama-sama bagus, sama-sama kegunaannya, membuat tulisan mengelilingi gambar. Intinya itu ya, square dan tight. Kemudian yang ketiga, penyatuan gambar dengan teks tentang behind text. Behind text artinya berada di belakang teks. Jadi nanti gambar yang kita pilih itu akan berada di belakang teks atau belakang tulisan yang kita buat ya. Contohnya seperti apa? Seperti banner. Tahu banner? Nah, banner-banner yang di pinggir jalan itu banyak sekali contoh dari behind text ya. Terus ada baliho segala macam lah, itu yang belakangnya ada gambar, kemudian ada tulisan di depan, itu namanya menggunakan penyatuan gambar dengan teks menggunakan wrap text behind text ya. Oke, kita akan praktekkan. Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan lagi tulisan yang tadi sama. Oke, kita mulai ya. Kita pilih insert lagi kayak tadi, kemudian picture. Kita akan muncul kotak seperti ini. Kita pilih gambarnya. Bisa klik 2 kali saja ya, gak usah klik insert. Oke, sekarang gambarnya sudah muncul. Sekarang kita ke format. Ini formatnya udah ke klik ya. Terus kemudian ke wrap text dan pilih behind text. Nah, lihat. Gambar akan posisinya ya, gambar akan berada di belakang teks ketika kita memilih wrap text yang behind text. Sesuai dengan namanya ya, behind text, di belakang teks seperti ini. Lihat. Ini kita bisa tarik gambarnya agar bisa menutupi teks atau tulisan yang kita buat, seperti yang ada di baliho ya kan, atau di banner segala macam. Ini tinggal kita panahnya, kursornya kita taruh di titik yang kita inginkan gitu ya, sampai berubah seperti plus ini. Diklik kemudian ditarik, di drag ya, klik and drag, klik, tahan sampai berubah, kemudian kita tarik. Nah, pembelajaran yang sebelumnya ya, pokoknya ya klik and drag. Nah, seperti ini nanti ya. Seringlah kalian lihat berbagai macam bentuk ya, yang contoh dari behind text ini. Silahkan nanti kalian coba sendiri ya. Nah, ini juga bisa, gambarnya kita bisa rotasi ya. Rotasi itu sebenarnya kita putar gitu ya, mau berapa derajat bisa dengan mengklik. Nah, itu titik yang hijau paling atas itu bisa kita klik lagi, terus kita geser. Nanti posisinya sesuai yang kita pengen lah gitu ya. Jadi nggak saklek, mau lurus boleh, mau belok
miring seperti ini ya, sedikit miring seperti ini juga boleh. Pokoknya sesuai selera lah istilahnya ya. Pokoknya kalian silahkan berkreasi masing-masing di rumah. Kemudian juga misalkan hurufnya mau ditebelin, bisa mau diubah fontnya ya kan, maksudnya tulisan fontnya itu ya, bisa kalian ubah-ubah juga jadi lebih menarik untuk dilihat. Misalkan warnanya juga bisa sih ya kan. Ini ada font size ya, ukuran hurufnya juga bisa kalian ubah, jadi macam-macam lah ya, bisa dibuat semenarik mungkin. Apalagi misalkan kalian mau buat kayak kartu undangan ulang tahun gitu ya, bisa sekali ya. Nah ini di bold, Bapak bold, tahu kan fungsinya bold itu untuk menebalkan huruf, kemudian italic itu untuk memiringkan huruf, kemudian U ini underline, jadi di bawah hurufnya ada garis. Pembelajaran di awal-awal ya, kita sudah pelajari sebelumnya. Nah kalau pengen mudah untuk merubah semuanya, kita blok aja tulisannya. Misalkan kita mau rubah warnanya gitu ya, nah, kita blok tulisannya dengan klik and drag seperti yang kemarin Bapak sudah ajarkan. Kemudian tinggal pilih warnanya, tuh sudah terblok ya. Kalau udah warna biru begitu berarti sudah terblok. Nah, tinggal kita klik di mana huruf yang pengen kita blok, kemudian ditarik, di drag. Oke, mungkin cukup itu aja sampai behind text ya yang kita pelajari untuk hari ini. Nah, sekarang tugasnya adalah satukan teks puisi dengan gambar yang telah kalian siapkan menggunakan perintah behind text. Silakan yang punya komputer dan laptop kalian bikin ini ya. Tinggal kalau misalkan nggak punya puisi apa teksnya, tinggal copy paste dari Google, silahkan ya. Kemudian bikin. Nah, yang nggak punya komputer silahkan dirangkum seperti biasa dan dikirimkan ke Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.